Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di dalam ibadah tengah minggu dalam minggu ini. Untuk itu, mari kita bersuka cita. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang berjudul Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan, karena berkat dan penyertaan-Mu kami bisa berkumpul pada hari ini dan mengadakan ibadah tengah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada hari ini, agar bisa berawal dan berakhir dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik ya Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Di bawah judul Manusia Baru. Karena itu,
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita diajarkan untuk berbelas kasihan. Belas kasihan ini mengandung arti bahwa kita peduli akan orang lain, menanggapi keadaan orang lain dengan kelemah lembutan kita, dan merasakan dorongan yang kuat untuk menolong mereka. Belas kasihan yang benar adalah perasaan empati yang bekerja. Ini berbeda dengan perasaan simpati yang hanya merasa kasihan karena melihat orang lain menderita, tetapi kita tidak ikut merasakan apa yang mereka alami. Ini berbeda. Untuk itu, seorang anak yang berumur 5 tahun, rasa belas kasihan mereka bisa kita lihat ketika ia merangkul orang lain, membuat kartu simpati, atau mengatakan sesuatu yang manis untuk menghibur teman atau anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Rasa belas kasihan muncul karena adanya penderitaan orang lain. Bagaimana bisa muncul dalam hati manusia jika kita bayangkan seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Manusia akan hidup bahagia selamanya. Rasa belas kasihan mungkin tidak dibutuhkan. Tetapi justru dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, hidup menjadi berat, dan rasa belas kasihan bisa muncul dalam hati manusia yang berdosa. Dari mana datangnya itu? Ketika Allah menghukum Adam dan Hawa dan mengusir mereka dari Taman Firdaus, ia bisa melihat apa yang terjadi. Ia berkata bahwa bumi menjadi tempat yang tidak menyenangkan bagi manusia. Harus bergumul untuk bisa hidup di dunia, untuk kemudian kembali menjadi debu. Bagaimana Allah yang Maha Kasih bisa membiarkan ciptaannya menderita seperti itu? Sudah tentu semua itu terjadi karena dosa manusia, dan hukuman Allah sudahlah sepantasnya. Tetapi bukankah Allah adalah Tuhan yang Maha Kasih? Allah memang Maha Kasih. Karena kasih-Nya dengan kejatuhan manusia, Ia memulai sebuah proyek besar untuk menyelamatkan umat manusia, sekalipun manusia akan mati secara fisik. Allah mengirimkan Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, sehingga mereka yang percaya kepada Yesus dan bersatu kembali dengannya di surga. Ini adalah rasa belas kasihan Allah yang sangat besar di dalam hidup kita, karena Ia mau mengorbankan dirinya sendiri demi manusia. Ia melihat bahwa manusia akan hidup menderita di dunia. Dia mau memberikan kebahagiaan yang abadi kepada mereka yang tahan uji. Allah mempunyai compassion karena Ia peduli akan hidup manusia. Menanggapi keadaan manusia dengan kelemah lembutan dan merasakan dorongan yang kuat untuk mendorong mereka. Bapak Ibu, Yesus sudah pernah menjadi manusia dan merasakan hidup yang berat
seperti manusia yang lain. Dalam ayat pembukaan di atas tadi, jelas terlihat bahwa Yesus mempunyai belas kasihan kepada manusia di sekelilingnya. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebagai manusia, ia bisa mengerti penderitaan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Yesus adalah anak Allah, adalah hadiah dari Allah untuk meringankan hidup manusia di dunia. Manusia yang dulunya tidak mempunyai harapan, sekarang bisa berharap akan bersatu dengan Tuhan di surga. Sekalipun keadaan di dunia seringkali tidak tertahankan. Kadang banyak cobaan yang harus kita lalui di dunia ini. Tetapi dengan iman dan percaya kita kepada Yesus, kita akan merasakan pernyataannya. Kita bisa melihat bahwa Yesus juga mempunyai rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih, dengan demikian adalah salah satu sifat pribadi Tuhan sendiri. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa seringkali tidak lagi mempunyai rasa belas kasihan yang berdasarkan kasih. Tetapi karena apa yang dilakukan Yesus di dunia ini, bagaimana cara hidupnya, dan terutama karena pengorbanannya di dunia ini, pengorbanannya di kayu salib, orang Kristen memperoleh gambaran bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, contohnya cara kita berbelas kasihan kepada orang lain, yaitu bagaimana kita dapat menolong mereka di saat mereka sedang merasakan kesusahan. Tetapi kita menolong mereka dengan cara kita merasakan juga apa yang mereka rasakan, sehingga kita dapat membantu mereka untuk keluar dari dalam permasalahan mereka. Karena secara hidup kita tidak akan selamanya di dunia ini. Maka dari itu kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk ada rasa belas kasihan kita. Terutama jikalau kita sudah memahami tentang kasih, maka cara berbelas kasihan kita kepada orang lain itu akan tertanam dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Sebagaimana kita sudah dikasihi Tuhan dan menerima belas kasihannya, begitu juga kita harus mempunyai kasihnya, begitu juga mempunyai kepekaan atas penderitaan orang lain. Seperti Tuhan yang telah bermurah hati kepada kita, kita pun harus bisa hidup sejalan dengan firman-Nya. Bapak Ibu, untuk mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita terapkan rasa kasih kita kepada sesama kita seperti yang ada dalam Alkitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran di dalam diri kita. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman ini mari kita belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Berikan Ku Hati. Berikan ku hati
hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan tadi yang telah kami dengar. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa untuk situasi pandemi yang sekarang sedang memasuki gelombang ketiga ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit ya Tuhan, sehingga pandemi ini tidak dapat memasuki tubuh kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya GKMI Salatiga. Kiranya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu melindungi. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga gereja GKMI Salatiga ini ya Tuhan. Kami berdoa juga khususnya buat jemaat-jemaat yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sedang mencari pekerjaan, sedang mencari jodoh ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu kuatkan mereka, sehingga mereka dapat menjalani, mereka dapat menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di GKMI Salatiga ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi, agar keluarga-keluarga dapat bersatu. Kiranya Engkau juga dapat memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kota Salatiga ini. Kiranya Engkau menjaga, Engkau selalu lindungi, agar kota Salatiga ini boleh menjadi kota yang selalu penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat orang-orang di luar sana yang sedang mengalami pergumulan berat. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menopang mereka, Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat menghadapi, Engkau
mereka dapat menjalani permasalahan mereka sehingga boleh terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa yang kami sampaikan. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Inilah doa yang kami bawa dan kami perlaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.